Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak kelas 6 generasi hebat, generasi milenial. Kita belajar di tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Untuk mupel yang akan kita pelajari pada kali ini adalah bahasa Indonesia dan IPA. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Ya, lanjut saja ke fokus materinya. Ayo membaca. Bacalah artikel berikut ini dengan seksama. Benda langit di sekitar kita. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Mari kita lihat lebih dekat sistem tata surya kita. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Tahukah kamu apa yang kamu rasakan di bumi dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari? Ya, tentunya kalian bisa menjawabnya setelah kalian membaca referensi-referensi melalui internet, ya. Nah, inilah adalah susunan tata surya yang matahari sebagai pusat tata surya, yaitu terdiri dari 8 planet, ya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video tentang tata surya berikut ini. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips. 5 planet kerdil atau KTS 173 satelit alami yang telah diidentifikasi dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan yang lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Awan Oort diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Susunan planet dalam tata surya. Kita simak baik-baik ya, jangan lupa like dan subscribe. Sifat planet berbeda dengan bintang. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya merefleksikan cahaya matahari. Menurut International Astronomical Audit, planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Planet-planet di tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa membentuk struktur bulat dan memiliki lintasan orbit yang bersih. 1. Planet Merkurius.
Mercury the Cloud ya. Merkurius merupakan planet terkecil di sistem tata surya ini. Selain menjadi yang terkecil, Merkurius juga merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri antara lain yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Berwarna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. Terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, berdiameter sekitar 4.879 km. Bersuhu 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius untuk membelakangi matahari. Yang kedua adalah Venus. Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari. Karena planet Venus sering muncul pada pagi dan sore hari, planet Venus dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Biasa dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Yang ketiga, Bumi. Planet Bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Ciri-ciri planet yang dihuni manusia ini adalah berwarna biru kehijauan, memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari, memiliki diameter 12.742 km, memiliki satu buah satelit alami bernama Bulan. Yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis dengan bagian besar terdiri dari kalian bisa simak sendiri ya. Atmosfer composition ya, ada karbon dioksida, argon, nitrogen, oksigen, dan karbon monoksida. Sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer. Memiliki diameter sekitar 6.779 km. Memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Yang kelima adalah Jupiter. Planet Jupiter juga merupakan planet yang terbesar pada tata surya. Ciri-ciri dari planet Jupiter ini adalah merupakan planet terbesar daripada di sistem tata surya. Memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih. Merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. Kemudian planet yang keenam adalah Saturnus. Selain menjadi planet yang berada pada urutan keenam dari matahari, Saturnus juga terkenal dengan cincin yang mengelilinginya. Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet Saturnus. Berikut adalah ciri-ciri planet Saturnus. Berwarna kuning pucat. Memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet Saturnus dan matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Berdiameter sebesar 116.463 km dan memiliki satelit sebanyak 56 satelit. Kemudian planet yang ketujuh adalah Uranus. Merupakan planet yang memiliki suhu terendah
dan terdingin yaitu sekitar negatif 224 derajat Celcius. Berwarna biru muda dan memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Berdiameter 50.724 km, memiliki satelit sebanyak 27 buah satelit. Kemudian yang kedelapan adalah planet Neptunus. Merupakan planet yang berwarna biru, memiliki jarak sejauh 4.450 juta kilometer dari matahari. Memiliki diameter 49.530 km. Dikelilingi oleh 8 buah satelit, diantaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Itulah tadi adalah susunan planet dalam tata surya, yaitu ada 8 planet. Nah, setelah kalian menyimak video tentang tata surya tadi, ayo mencoba, yaitu bermain peran. Sistem tata surya bergerak melibatkan 8 planet dan matahari sebagai pusatnya. Hal ini pasti menarik untuk diamati. Kamu dan teman sekelompokmu akan bermain peran. Permainan ini untuk menunjukkan pergerakan planet-planet dan matahari di dalam sistem tata surya kita. Perhatikanlah bahwa setiap planet dalam tata surya akan melakukan rotasi dan revolusi terhadap matahari secara bergantian atau secara bersamaan. Alat dan bahan, siapkan kertas karton dan spidol. Langkah kegiatan yang pertama, perhatikanlah dengan saksama gambar sistem tata surya pada halaman sebelumnya. Namailah setiap planet yang terdapat dalam tata surya secara berurutan. Kemudian ya, nama-nama planet dalam tata surya berdasarkan urutan dari matahari ya, nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena ada 8 planet, kalian bisa mengisinya, yaitu dimulai dari planet yang terdekat dengan matahari. Tentunya setelah menyimak video tadi, kalian pasti bisa mengisi tabel berikut ya. Kemudian yang kedua, buatlah kelompok yang terdiri atas 9 orang. Satu orang akan berperan sebagai matahari, lainnya akan berperan sebagai 8 planet yang ada dalam sistem tata surya kita. Yang ketiga, potong kertas karton sesuai kebutuhan. Kemudian tuliskan nama-nama planet dan matahari dengan menggunakan spidol. Pasang tali pada kedua ujung karton lalu kalungkan pada leher setiap anggota kelompok. Setiap anggota kelompok diperbolehkan untuk berdandan sesuai dengan karakter planet yang diwakili berdasarkan imajinasi. Ya, seperti itu. Kemudian lakukan diskusi dengan anggota kelompok untuk menentukan peran setiap anggota. Setiap anggota kelompok mempelajari karakteristik setiap planet yang telah diketahui hubungan gerakan, rotasi, dan revolusinya. Yang kelima, kamu telah berlatih peran dan mengetahui orbit planet dan revolusinya terhadap matahari. Sekarang peragakanlah peristiwa rotasi dan revolusi planet-planet dalam tata surya terhadap matahari. Yang keenam, buatlah sebuah laporan pengamatan dari kegiatan di atas dengan menggunakan bentuk laporan sebagai berikut. Ya, judul kegiatan, tujuan pengamatan, metode ya. Judul kegiatan yaitu misalkan benda langit di sekitarnya. Kemudian tujuan pengamatan, mengetahui atau mengenal sistem tata surya dan cara kerja anggota sistem tata surya serta ciri khusus masing-masing planet. Kemudian metode bermain peran. Kemudian hasil pengamatan yaitu sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusat. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Planet yang terdekat dengan matahari adalah Merkurius. Terlihat dari bumi sesaat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Nah, itulah tadi adalah contoh hasil pengamatan. Nah,
kalian bisa menambahkan hasil pengamatan yaitu mulai dari planet Merkurius sampai ke planet yang terjauh yaitu planet Neptunus ya. Untuk kesimpulan kalian bisa membuatnya sendiri berdasarkan hasil pengamatanmu ya. Nah, yang ketujuh, urutkan planet-planet tersebut berdasarkan ukurannya dari yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan gambar yang tersedia di halaman sebelumnya. Ya, kalian pasti bisa mengurutkan planet yang terkecil hingga yang terbesar. Kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui bermain peran tentang sistem tata surya. Berdasarkan kegiatan tersebut, tuliskan paling sedikit 3 pertanyaan tentang sistem tata surya. Tuliskan pertanyaanmu di tempat yang telah disediakan di bawah ini. Kalian bisa menuliskan pertanyaan tentang sistem tata surya terkait hal-hal yang belum kalian pahami tentang sistem tata surya. Kemudian kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh setiap anggota kelompokmu. Diskusikan daftar pertanyaan kelompokmu dengan menggunakan berbagai sumber informasi sebagai rujukannya. Catatlah hasil diskusi kelompokmu dan tandailah pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Serahkan pertanyaan yang belum terjawab tersebut kepada gurumu untuk dijadikan bahan diskusi di dalam kelompok kelasmu atau grup kelas kalian. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan tersebut, tuliskan beberapa hal yang menarik yang kamu temukan selama kegiatan. Tuliskan beberapa kosakata baru beserta artinya. Lalu tuliskan juga beberapa pertanyaan yang masih kamu miliki tentang kegiatan pembelajaran kali ini. Kemudian fakta menarik contohnya ya. Fakta menarik yaitu setiap planet dalam tata surya memiliki ciri-ciri tertentu. Ada planet yang mirip dengan bumi yaitu Mars. Kalian bisa menuliskan fakta menarik yang lainnya terkait tentang planet-planet yang ada di dalam tata surya atau anggota yang ada di dalam susunan tata surya. Kemudian kalian bisa menuliskan kosakata baru ya dan artinya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang kosakata baru dan artinya. Ya, misalkan kosakata baru dan artinya semesta yaitu seluruh, segenap dan atau semuanya. Astronomi yaitu ilmu tentang matahari, bulan, bintang dan planet-planet lainnya. Galaksi adalah tata surya dari kabut-kabut. Bima Sakti adalah gugusan bintang yang beribu-ribu banyaknya sehingga kelihatan sebagai lajur cahaya di langit. Tata surya adalah tatanan yang terdiri dari matahari sebagai pusat peredaran planet-planet membentuk suatu fisik karena gravitasi matahari. Kemudian satelit adalah pengikut atau alat yang diluncurkan mengedari matahari baru dan kecil. Asteroid, benda langit kecil atau anggota tata surya. Komet adalah benda angkasa yang beredar mengelilingi matahari. Komet ini biasanya bisa disebut bintang berekor. Elips yaitu bidang datar berbentuk lonjong. Orbit adalah jalan yang dilalui oleh benda langit dalam peredarannya mengelilingi benda langit lain yang lebih besar gaya gravitasinya. Poros adalah sumbu atau ujung puncak. Kita lanjutkan. Tahukah kamu? Cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Tokoh, watak, alur, dan latar belakang di dalam karangan ini merupakan hasil olah pikir dan kreativitas pengarangnya. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek atau cerpen. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Ayo membaca. Ya, bacalah atau kalian bisa membaca bacaan ini dengan seksama yang berjudul Barisan yang Menyenangkan oleh Amanda Naila. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi, gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya.
Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei, anak ayah, kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tidak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaan sendiri. "Oh, ayah," ujarnya sembari tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya? Planet-planet bergerak lurus dan tidak bernabrak satu sama lain. Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya, planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengelilingi orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elip. Oleh karenanya, planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain. Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya. Planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. Tiara, ayah, kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar. Ibu sudah siapkan. Tiba-tiba, ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah sekarang, yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita. Nah itulah tadi adalah cerita, yaitu cerita pendek atau cerita fiksi. Ya, lengkapilah diagram berikut setelah kamu membaca cerita fiksi yang berjudul Barisan yang Menyenangkan. Nah, apa judulnya? Ya, judulnya kalian bisa menuliskannya sendiri ya. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan karangan fiksi Barisan yang Menyenangkan. 1. Bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut? Yaitu pemikiran Tiara tentang orbit edar planet-planet. Yang kedua, siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut? Iya, tokoh utamanya adalah Tiara. Kemudian yang ketiga, siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut? Nah, setelah kalian membaca dengan seksama tadi, pasti kalian bisa siapakah tokoh tambahan selain tokoh utama. Tokoh utamanya tadi adalah Tiara. Sedangkan tokoh tambahannya siapa ya? Kalian bisa mengamati dan mencarinya sendiri. Yang keempat, di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut? Ya, kalian pasti bisa menjawabnya. Selanjutnya, setelah mendengarkan presentasi teman-temanmu, lakukanlah perenungan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah kamu dan teman-temanmu memiliki gambaran yang serupa tentang tokoh utama dan tepat dari karangan tersebut? Dalam hal apa saja gambaran yang kalian buat memiliki kesamaan? Bagaimana ya, bagian mana saja yang berbeda dengan gambaran teman-temanmu? Apakah yang terjadi jika di dalam cerita tersebut tidak ada tokoh utama? Apakah fungsi tokoh utama dalam cerita fiksi tersebut? Kita bisa menjawabnya, yaitu nomor 1. Ya, dalam hal ciri fisik tokoh utama yaitu serta lokasi tempat cerita. Kemudian bagian mana saja yang berbeda dengan gambaran teman-temanmu? Ya, mungkin cara penyajian gambar dan penyampaian materi. Kemudian apakah yang terjadi jika di dalam cerita tersebut tidak ada tokoh utama? Ya, cerita jadi tidak menarik, jadi hambar karena tokoh utama memegang peran penting dalam cerita. Apakah fungsi tokoh utama dalam cerita fiksi tersebut? Iya, fungsinya tokoh utama membuat sesuatu atau suatu cerita lebih hidup dan menarik, seolah-olah terjadi di alam nyata. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Nah, itulah tadi ya tentang cerita non-fiksi dan bagian-bagian dari cerita fiksi ya. Selanjutnya, ayo renungkan. Setelah mengetahui tentang bumi dan angkasa luar, bagaimana kamu bersikap terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Bagaimana keteraturan mempengaruhi cara kerja semesta? Ya,
kalian bisa menjawabnya melalui renungan kalian. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan orang tua. Ketika senja tiba, amatilah langit bersama orang tuamu, lanjutkan hingga malam hari. Gambarkan dan tuliskan benda-benda yang dapat kamu lihat di langit ya. Tentunya kalian bisa mengamati langit pada waktu suasana cerah ya, agar benda-benda langit yang ada dapat terlihat dan bisa kamu tuliskan dengan jelas ya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dengan baik ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.